Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembelajaran dari Matematika SMP Al-Firdaus Purwodadi. Gimana kabar anak-anak hari ini? Nah, semoga anak-anak semuanya selalu dalam lindungan Allah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang himpunan. Ya, kita masuk ke materi yang baru. Materi himpunan part 1. Nah, di sini ada gambar kumpulan hewan. Ya, lucu-lucu ya hewannya ya. Ya. Nah, kemudian di kumpulan hewan ini bisa kita bagi menjadi ada kumpulan hewan pemakan daging atau karnivora dan juga ada hewan yang pemakan tumbuhan atau herbivora. Nah, pada pertemuan sebelumnya ya, kalian juga sudah mendapatkan PR tentang itu nggih. Nah, di sini ada beberapa macam tanaman ya. Beberapa macam tanaman, ada wortel, anggrek, kubis, kacang panjang, mawar, melati, kamboja, tulip, bayam, kangkung dan sawi. Nah, ini semuanya adalah termasuk dalam tanaman. Nah, tapi tanaman ini bisa kita bedakan menjadi dua ya, yaitu ada yang termasuk dalam kategori bunga dan yang satunya termasuk dalam kategori sayuran. Ayo kita pilih mana yang termasuk sayuran dan mana yang termasuk bunga. Wortel itu apa sih? Wortel itu sayuran, anggrek adalah bunga. Oke, kalau kubis masuk sayuran, kacang panjang di sayuran, mawar itu adalah bunga, melati masuk ke bunga, kamboja masuk ke bunga, tulip bunga, bayam itu sayuran, kangkung adalah sayuran dan sawi juga sayuran. Tuh. Jadi dikelompokkan berdasarkan ciri yang jelas ya, meskipun tanaman tapi tanaman juga punya ciri-ciri yang jelas ya, spesifik yang jelas tuh. Nah, pada pertemuan yang lalu kalian sudah mendapatkan tugasnya kemarin ada 10 ya anak-anak ya. Nah, salah satunya ini tuliskan 10 hewan berkaki 4, tuliskan 5 hewan karnivora, hewan herbivora, kemudian nama-nama bulan pada kalender yang berawalan huruf A. Terus kemudian ada nama kota yang berawalan huruf B. Terus tuliskan bilangan genap kurang dari 20 dan seterusnya sampai nomor 10 adalah tulislah faktor dari 12. Nah, di sini saya mengambil salah satu jawaban dari anak-anak semuanya ya. Ini jawabannya ya. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 5, saya rasa tidak ada masalah ya. Semuanya sudah bisa ya. Yang nomor 4, tuliskan nama-nama bulan pada kalender yang berawalan huruf A. Betul, jawabannya adalah April dan Agustus. Kemudian nomor 5, tuliskan nama-nama kota yang berawalan huruf B. Jawabannya juga sudah betul, ada Bandung, Banjarmasin, Balikpapan dan lain sebagainya ya, masih banyak ya. Yang nomor 6, tuliskan bilangan genap kurang dari 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Kalau kurang dari 20 ya, ini harusnya 20-nya tidak diikutkan. Nah, ini bisa jadi koreksi untuk anak-anak yang lainnya nggih. Oke, yang nomor 7, tuliskan bilangan ganjil antara 3 dan 5. Sama pun bilangan ganjil kalau antara berarti batasannya 3 dan 15-nya itu tidak disertakan. Yang ini tidak disertakan harusnya ya, 3 sama 15-nya. Jadi jawabannya adalah hanya ini, 5, 7, 9, 11 dan 13. Kemudian yang nomor 8, bilangan prima yang kurang dari 10. Betul sekali, bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 5 dan 7. Yang nomor 9, bilangan kelipatan kurang dari 20. Bilangan kelipatan kurang dari 20 dimulai dari 3 itu sendiri ya. Dari 3, 6, 9, 12, 15, 18. Ngoten.
Dan yang terakhir adalah faktor dari 12. Ada 1, 2, 3, 4, 6. Ini kurang 1. Berapa yang habis dibagi 12? Yaitu 12 sendiri. Oke, itu tadi koreksinya ya untuk tugas yang lalu. Nah, kita lanjutkan. Jadi, yang akan kita pelajari hari ini kan adalah himpunan. Apa itu himpunan? Ya. Himpunan adalah kumpulan kelompok dari suatu benda atau objek yang memiliki sifat atau karakteristik yang jelas ya, sifat atau karakteristik yang jelas. Contoh himpunan dan bukan himpunan. Nah, 1. Kumpulan hewan bersayap adalah himpunan karena apa? Dia jelas. Apa yang jelas? Oh, hewannya memiliki sayap, maka dia memiliki kategori yang jelas. Kemudian yang kedua, kumpulan makanan enak. Kalau makanan enak kira-kira himpunan bukan ya? Nah, makanan enak itu bukan himpunan ya, karena standarnya enak itu bermacam-macam. Karena yang namanya enak itu adalah relatif. Ada yang bilang bakso itu enak ya. Ada juga yang bilang lebih enakan sama sambal terasi gitu ya. Jadi yang namanya enak, cantik, indah, elok, ganteng ya, itu semuanya adalah relatif ya. Yang relatif itu tidak bisa kita sebut sebagai himpunan. Yang ketiga, kumpulan lukisan indah ya. Indah tadi termasuk sesuatu yang relatif ya. Penilaian manusia itu relatif. Maka yang relatif tidak bisa kita sebut sebagai himpunan. Yang keempat, ada kumpulan warna pelangi. Jelas tidak warna pelangi? Jelas ya, ada Magiku Hibiniu, bisa kita sebutkan. Maka kumpulan warna pelangi termasuk sebagai himpunan. Itu. Yang berikutnya ada bagaimana lambang himpunan? Nah, himpunan itu dilambangkan dengan huruf abjad kapital A sampai Z dan disertai dengan kurung kurawal untuk anggota himpunannya. Contohnya, nah, himpunan A adalah hewan herbivora. Nah, bisa kita tulis A sama dengan kurung kurawal hewan herbivora. Jadi, A itu isinya nanti di dalamnya ada hewan herbivora. Yang kedua, P adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Bisa kita tulis menjadi P ya, kurung kurawa bilangan ganjil kurang dari 10. Itu untuk lambang himpunan. Next. Nah, bagaimana cara menyatakan himpunan? Ini ya. Yang pertama bisa dengan kata-kata ya. Cara yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan. Cara yang ketiga dengan mendaftar anggota-anggotanya atau tabulasi. Nah, kita langsung ke contohnya ya. Dengan kata-kata ini contohnya adalah B adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 15. B adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 15. Kalau kita tuliskan dengan notasi pembentuk himpunan, maka menjadi seperti ini ya. B di mana X ya, X adalah X kurang dari 15 dan X anggota bilangan ganjil. Di sini bisa disebut sebagai anggota, bisa disebut sebagai elemen gitu ya. Nah, bagaimana dengan mendaftar anggota-anggotanya? Nah, jadi anggota-anggotanya B adalah bilangan ganjil yang kurang dari 15 itu 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan 13 ya. Jadi untuk menyatakan himpunan caranya ada 3. Nah, sebelum menyatakan himpunan, kita ke contoh. Di sini kalian harus mengingat dulu tanda pertidaksamaan ya. Tanda pertidaksamaan kalau seperti ini berarti dibacanya adalah X kurang dari ya. Kalau seperti ini dibaca X lebih dari. Ya, ini X kurang dari atau sama dengan.
Yang ini adalah X lebih dari atau sama dengan. Nah, ini ada contoh soalnya. Yang pertama, nyatakanlah bentuk notasi berikut dalam bentuk kata-kata dan mendaftar anggotanya. Nah, coba kita lihat di sini ya. Ini ada himpunan P. Himpunan P, X sedemikian hingga X. Kalau seperti ini tadi bacanya adalah kurang dari 15, di mana X anggota bilangan ganjil. Kalau kita ubah ke bentuk kata-kata, berarti jawabannya adalah P adalah himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 15. Maka kalau mendaftar anggotanya, P sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Contoh yang kedua. Nah, nyatakanlah bentuk notasi berikut dalam bentuk kata-kata dan mendaftar anggotanya. Ya, Hi, X sedemikian hingga. Nah, kalau di tengah, kalau X-nya di tengah, ya seperti ini cara membacanya adalah mulai dari sini dulu. X lebih besar dari 1, X kurang dari sama dengan 10. Ya, diulangi lagi ya. X lebih besar dari 1, X kurang dari sama dengan 10, di mana X anggota bilangan asli. Kalau kita tulis ke dalam kata-kata berarti menjadi Hi adalah himpunan bilangan asli yang lebih dari 1 dan kurang dari atau sama dengan 10. Ya, kurang dari atau sama dengan 10. Jika kita daftar anggota-anggotanya, maka anggota dari P adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa 10-nya ikut? Karena di sini ada tanda sama dengan, ya. Beda dengan yang atas, beda dengan yang nomor 1. Kalau kurang dari, maka dia 15-nya tidak diikutkan. Jika ada tanda sama dengannya, berarti di sini batasannya atau 10-nya diikutkan. Gitu ya. Lanjut. Yang D, himpunan berhingga dan tak berhingga. Himpunan berhingga adalah himpunan yang anggotanya terbatas, ada batasannya. Kalau tak berhingga berarti himpunannya anggotanya tidak terbatas. Contohnya A, himpunan A isinya 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti kalau ada batasannya sampai 5 berarti dia termasuk himpunan berhingga. Yang B, K adalah bilangan asli. Lah, bilangan asli isinya berapa saja? Bilangan asli isinya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 dan titik seterusnya ya, karena bilangan asli jumlahnya tidak terbatas. Nah, maka kalau K, kalau di sini isinya bilangan asli, berarti dia termasuk himpunan yang tak berhingga. Gitu nggih. Kemudian yang C, M sama dengan bilangan ganjil kurang dari 20. Berapa saja bilangan ganjil kurang dari 20? Ada batasannya enggak? Kalau ada batasannya, berarti dia termasuk himpunan berhingga. Itu tadi yang dinamakan sebagai himpunan berhingga dan tak berhingga. Yang E, ada himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Ya, dia dilambangkan dengan kurung kurawal yang kosong, tidak ada isinya, atau seperti ini ya, 0 kemudian dicoret ya. Contohnya dari soal di bawah ini, tentukan mana saja yang merupakan himpunan kosong. Yang pertama, himpunan nama bulan yang jumlah harinya 32 hari. Kemudian, himpunan bilangan prima yang habis dibagi 2. Himpunan bilangan cacah yang kurang dari 1. Dan himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Mulai dari nomor 1, adakah nama bulan yang jumlah harinya 32 hari? Tik tok, tik tok. Berapa ya? Bulan apa ya? Ada tidak?
Nah, kalau tidak ada berarti nomor 1 termasuk himpunan kosong ya. Yang nomor 2, bilangan prima yang habis dibagi 2. Ada nggak bilangan prima yang habis dibagi 2? Nah, bilangan prima itu kan 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Berarti adakah bilangan prima yang bisa dibagi 2? Yang bisa dibagi 2 ada, yaitu berapa? Angka 2. Nah, ini berarti tidak kosong ya, karena ada isinya. Kemudian yang nomor 3, himpunan bilangan cacah yang kurang dari 1. Bilangan cacah itu dimulai dari 0. Berarti, adakah bilangan cacah yang kurang dari 1? Sebelum angka 1 berarti ada angka 0 kan? Berarti dia memiliki anggota, yaitu 0. Kemudian, himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Ada nggak bilangan ganjil yang habis dibagi 2? 1 dibagi 2 habis 3, 5, 7, dan seterusnya ya. Bilangan ganjil tidak bisa dibagi 2, tidak habis dibagi 2. Maka yang nomor 4 itu termasuk dengan bilangan himpunan kosong ya. Jadi, kita simpulkan yang merupakan himpunan kosong adalah dari nomor 1 dan nomor 4. Itu tadi ya, untuk himpunan kosong. Yang terakhir yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah himpunan semesta ya. Anak-anak pasti juga sudah pernah mendengar kata semesta ya. Semesta alam. Semesta alam. Himpunan semesta itu himpunan yang memuat semua anggota yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta dilambangkan dengan huruf S. Contohnya, tentukan 2 himpunan semesta yang mungkin untuk 1. Merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau itu kira-kira membicarakan tentang apa? Tuh. Ya, semesta yang mungkin untuk merah, kuning, dan hijau adalah yang pertama warna atau warna pelangi. Ya, jadi ini yang dibicarakan apa sih? Yang dibicarakan adalah warna. Warna juga ada merah, kuning, hijau kan? Warna pelangi juga ada merah, kuning, hijau. Itu yang dinamakan sebagai himpunan semesta. Yang kedua, D sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Nah, yang ini D itu bicaranya tentang apa kira-kira? Semesta yang mungkin adalah bilangan, boleh ya? Bilangan. Ya memang bilangan kan? Dia juga bisa merupakan bilangan asli karena dimulai dari 1. Bisa juga semesta yang dibicarakan adalah tentang bilangan ganjil. Itu tadi untuk himpunan semesta. Nah, semoga apa yang kita bahas pada hari ini bisa memudahkan kita semuanya untuk mempelajari materi himpunan di pertemuan berikutnya. Gitu, okay? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.